Dan untuk menjadi orang yang dihargai, untuk menjadi orang yang diakui oleh Allah, kita harus menjadi orang yang bukan siapa-siapa. Aduh, pendeta, gimana ya, saya tidak mau menerima kebenaran, walaupun saya tahu ini kebenaran, pendeta ya, tapi saya belum mau menerima kebenaran ini, oleh sebab istri saya nanti tinggalkan saya, anak-anak saya nanti tidak anggap saya lagi sebagai ibu, sebagai bapak. Alkitab sudah katakan, kalau Anda mau memiliki semuanya, ya, tinggalkan. Demi Kristus, tinggalkan. Demi Kristus, mati pikul salibnya. Demi Kristus. Pelajaran tambahan kita pada saat ini, bagaimana kita dapat memiliki secara teologis, kita dapat memahami, dan secara praktikal, secara praktis, saudara dan saya itu dapat memiliki kepatuhan untuk melayani sesama. Submission for service. Pada hari ini di Amerika Serikat dikenal dengan hari yang dikenal dengan 9/11, ya, September 11. Ya, September 11 ini di Amerika Serikat itu adalah satu peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh orang-orang di Amerika khususnya, apalagi khusus dunia saja tidak bisa melupakan, apalagi orang-orang di Amerika. Ya, pada hari ini, pada saat ini, ya, tanggal 11 September 2022, itulah peringatan 21 tahun lalu pada saat Twin Towers dan beberapa tempat di Amerika itu diserang oleh teroris. Ya, peristiwa yang dikenal dengan istilah 9/11. Tapi tahukah Anda bahwa, saya tidak tahu kalau banyak di Amerika apakah tahu bahwa hari ini bukan hanya peristiwa tentang 9/11, tetapi sejak tahun 2009, 9/11 itu juga telah disebut sebagai National Day of Service and Remembrance. Ya. Kenapa? Karena setelah 9/11, setelah peristiwa teroris, maka bangsa Amerika itu telah disatukan. Perbedaan-perbedaan politik telah perbedaan-perbedaan politik itu telah dihilangkan dan mereka bersatu untuk dapat melayani satu dengan yang lain. Tadinya ada negara-negara bagian Amerika ini yang tidak suka dengan negara bagian seperti New York. Ya, yang di selatan itu misalnya mereka pikir, waduh, New York, California atau negara-negara yang di pinggir-pinggir pantai itu, ya itu kaum-kaum elit. Tetapi oleh sebab 9/11, maka mereka saling saling membantu, yang dari selatan dan lain bantu mereka yang dari di New York dan lain sebagainya. Dan itulah sebabnya dideklarasikan 9/11, September 11 itu bukan hanya kita ingat serangan teroris, tetapi itu adalah juga merupakan National Day of Service and Remembrance. Kita akan saling kuat kalau kita saling membantu. Kalau orang yang dengan perbedaan politik pun saling membantu satu dengan yang lain. Dan salah satu manifestasi daripada service adalah volunteer. Ya, makanya setelah 9/11 orang-orang dari negara-negara bagian lain datang ke New York untuk apa? Membersihkan akibat serangan teroris tersebut. Ya, it is a day of service and remembrance. Dan Amerika itu terkenal waktu kami di Ethiopia, ya. Ya, kebetulan 9/11, September 11 juga adalah tahun barunya Ethiopia. Di Ethiopia saat ini baru tahun 2000, bukan 2022, tapi tahun 2015. Dan tahun baru mereka itu bukan 1 Januari, tetapi 11 September. Ya, itu di Ethiopia. Tapi waktu kami di Ethiopia, banyak itu American aid yang datang. Artinya pertolongan-pertolongan yang datang dari Amerika bukan hanya barang-barang, tapi orang-orang dari Amerika yang apa? Yang datang untuk volunteer melakukan service mereka di Ethiopia. Tapi saat ini, ya kami juga waktu selama di Ethiopia melihat bagaimana dari tahun ke tahun semakin berkurang orang-orang dari Amerika yang datang untuk melayani. Bukan itu saja. Kalau Anda berada di organisasi Advent, Anda akan lihat jarang sekali sekarang misionaris itu datang dari Amerika. Ya, coba Anda lihat ya. Ya, yang misionaris yang ada di Afrika, di Asia sekarang, umumnya itu datang dari Amerika Selatan, jarang lagi datang dari Amerika, saudara. Ya, kenapa? Dan memang volunteering itu sudah semakin berkurang, ya, sudah semakin berkurang. Why Americans stop volunteering? Ya, jadi menjadi volunteer itu berkurang, itu bahkan sejak teroris 9/11, ya. Nah, paling tinggi itu volunteer itu waktu dideklarasikan dari tahun 2001 sempat naik itu di tahun 2003 statistik.
Tetapi setelah tahun 2003, waduh sampai statistik terakhir 2005, semakin menurun orang yang mau apa? Membaktikan diri mereka untuk melayani orang lain dalam bentuk volunteer. Untuk menjadi volunteer. Dan lebih parahnya lagi. Lebih parahnya ini tidak ada lagi apa statistik mungkin sampai 2022 belum ya. Tetapi pandemik kita saat ini telah menyebabkan apa yang disebut dengan epidemic of selfishness. COVID-19 pandemic menyatakan reveal the epidemic of selfishness. Kenapa ya? Orang-orang kan udah kebiasaan kita di rumah kita sendiri, nggak keluar, nggak ketemu orang lain, nggak kerja di kantor, nggak berhubungan dengan pegawai lain. Di gereja aja udah 2 tahun itu udah nggak ketemu dengan anggota gereja lain. Jadi masing-masing dewe-dewe sendiri, sendiri-sendirian lah kita semua. Dan the epidemic of selfishness itu kemudian apa ya? Muncul. Ya, muncul. Ya udah bisa kok. Rupanya saya bisa kalau sendirian. Nggak usah ke gereja juga bisa, ada online. Ya nggak usah bantu-bantu orang lain juga bisa. Yang penting ya, segala sesuatu itu kita sekarang berpusat kepada diri kita sendiri. Walaupun statistik demi statistik, research demi research membuktikan bahwa efek dari volunteer itu apa ya? Efek dari volunteer itu baik sekali, bagus sekali. Ya. Tidak ada yang akan mengelak, yang menyatakan bahwa Anda mendapatkan kedamaian, kebahagiaan mungkin. Kebahagiaan pada saat Anda melayani orang lain. Desmond Tutu katakan, our purpose of life is to serve others. Itu firman Tuhan, apalagi firman Tuhan ya. Berbicara tentang melayani orang lain. Tapi itulah ya. Kenapa? Oleh sebab dosa. Maka apa ya? Dosa itu maka segala sesuatu itu dari Adam dan Hawa, segala sesuatu itu baik untuk diri kita sendiri. Dan tidak heran, saintis menemukan bahwa di dalam otak kita itu sesungguhnya ada di-wired, elektrik dalam otak kita itu di-wired, listriknya itu adalah supaya saudara dan saya itu menjadi orang yang selfish. Menjadi orang yang selfish. Nah, selama ini, sebelum COVID atau sebelum adanya internet yang masing-masing mau bisa tonjolkan dirinya sendiri dan lain sebagainya, kita lebih memiliki komunitas yang semakin kuat, termasuk di Amerika. Oh, bicara tentang community service, community this, community that, ya. Segala sesuatunya dilakukan kebersamaan, keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia atau apa, segala sesuatunya bersama. Tapi begitu internet, begitu COVID, maka otak kita yang memang dari sononya itu sudah seharusnya selfish oleh sebab dosa, keluar. Mereka keluar, ya. Mereka keluar. Dan filsafat dunia, apalagi di Amerika, fokus dalam Indonesia. Seperti saya pernah, Ayn Rand, salah seorang penulis terkenal di Amerika, katakan bahwa apa ya? Nilai. Jadi mementingkan diri sendiri. Biasanya dulu nilai-nilai kehidupan itu kalau nilai kebersamaan kita, togetherness value, ya. Tapi sekarang bagi Ayn Rand, selfishness, kepentingan diri sendiri itu adalah apa ya? Menjadi satu value buat dia, menjadi satu nilai. Dan itulah yang harus, menurut dia ya, mencari kebahagiaan sendiri adalah the highest purpose of your life. Dia katakan, tujuan tertinggi dari kehidupan manusia adalah mencintai dirinya sendiri saja. Mencintai dirinya sendiri saja. Dia katakan juga ya, Ayn Rand juga kutipan terkenal, dia katakan apa? Filosofi saya pada intinya adalah konsep manusia sebagai manusia heroik dengan kebahagiaannya sendiri sebagai tujuan moral hidupnya. Jadi bayangkan, dia katakan, Ayn Rand katakan bahwa selfishness, ya, mementingkan diri sendiri itu, fokus kepada diri sendiri, bukan hanya telah menjadi satu nilai, tetapi sudah menjadi nilai moral. Artinya kalau Anda tidak mencintai diri sendiri, Anda salah. Betul, Alkitab juga berbicara, kasihlah orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Tetapi bagi Ayn Rand itu dia tidak mau Anda mencintai orang lain, cintai dirimu sendiri saja. Itulah hukum moralmu. Itulah hukum moralmu. Jadi fokus kepada diri kita. I love me, myself, and I. Ya, I love me, myself, and I. Alkitab mengajarkan kita jangan mencintai diri kita, bahkan kita harus, dalam tanda kutip ya, mematikan kecintaan terhadap diri kita sendiri. Dengan kata lain ya. Memikirkan apa? Seperti Yesus yang rela berkorban untuk orang lain.
Lukas 9, 23-24. Katanya kepada mereka semua. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Bukan memegahkan dirinya, tapi dia meninggalkan dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan. Keselamatan nyawa kita itu pada saat kita kehilangan nyawa karena Kristus. Ya, kematian terhadap apa ya? Diri sendiri. Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi kata lain, lambang kematian, lambang kehinaan itu salib. Ya, dan itulah anehnya. Salib itu bukan kemegahan. Ya. Salib itu lambang kematian dan lambang kehinaan, bukan kemegahan, tapi Allah mau supaya kita apa ya? Memikul salib supaya kita memiliki kematian dalam kehinaan, bukan kemegahan. Tidak heran Martin Luther katakan apa ya? Tuhan menciptakan dunia out of nothing, dalam keadaan kosong, ya, out of nothing, dalam tidak ada apa-apanya Tuhan ciptakan. And so long as we are nothing, selagi kita juga menganggap diri kita bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya, He can make something out of us. Maka kalau kita menyerahkan diri kita dalam kerendahan yang serendah-rendahnya, maka kita akan ditinggikan oleh Allah. Kita akan dibuat sesuatu oleh Allah kita. Tapi itulah ya, untuk hidup kita harus mati. Supaya kita hidup, kita harus mati. Jadi inilah paradoks kekristenan ya. Untuk mendapatkan kehidupan, kita harus mati lebih dulu. Roma 8:13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Inilah paradoks ya. Dan untuk menjadi orang yang dihargai, untuk menjadi orang yang diakui oleh Allah, kita harus menjadi orang yang bukan siapa-siapa. Jangan cepat tersinggung, jangan cepat tersinggung kalau kita tidak dianggap remeh, kalau kita tidak diutamakan. Ya. Kita harus menjadi orang yang tidak ada apa-apanya, supaya kita memiliki semuanya. Lukas 18:29-30. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda. Kita tinggalkan, tapi justru kita menerima lebih banyak. Ya. Kita menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Banyak orang yang, aduh pendeta gimana ya, saya tidak mau menerima kebenaran, walaupun saya tahu ini kebenaran pendeta ya, tapi saya belum mau menerima kebenaran ini, oleh sebab istri saya nanti tinggalkan saya, anak-anak saya nanti tidak anggap saya lagi sebagai ibu, sebagai bapak. Alkitab sudah katakan, kalau Anda mau memiliki semuanya, ya, tinggalkan. Demi Kristus, tinggalkan. Demi Kristus mati, pikul salibnya. Demi Kristus. Dan bukan hanya itu saja. Kita juga mati bukan hanya supaya kita dapat memiliki semuanya itu kerajaan Tuhan, tapi kita juga pelajar seperti pelajaran kita. Kita harus mati untuk memikirkan hanya kepentingan diri kita sendiri, supaya kita dapat apa? Melayani. Ya, pelajaran kita, Filipi 2 itu 2-4, kita akan baca sampai ayat 9, katakan apa? Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Atau puji-pujian yang sia-sia kan. Manusia sekarang ini kita semua, waduh dengan adanya sosial media, waduh kita ingin mencari puji-pujian ya bagi diri kita. Ya, kepentingan saya itu kepentingan untuk dapat dihargai pendeta. Self-actualization yang dapat saya miliki. Puji-pujian yang saya akan mengangkat jiwa saya kan. Tidak, jangan mencari kepentingan diri, jangan mencari pujian yang sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Pada saat Rasul Paulus menulis ini, standarnya dia itu siapa? Standarnya supaya tidak cari kepentingan sendiri, supaya tidak cari pujian yang sia-sia. Standarnya itu tidak lain tidak bukan Yesus. Itulah ayat kita tadi sudah baca ayat 4 ya sampai ayat 4. Ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran kita jangan pikiran saya.
pikiran kita. Pikiran Yesus yang harus dalam otak ini. Yang kenapa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai kemilik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan sudah pernah bahas. Apa artinya dia mengosongkan dirinya? Apakah itu dikosongkan dengan yoga? Kosongkan diri. Ya. Bahasa Indonesia bicara tentang telah mengosongkan dirinya. Artinya, make himself of no reputation. Tidak ada reputasi. Dia tidak mempertahankan reputasi. Seringkali kita gampang tersinggung, gampang merasa apa. Karena, pendeta, saya disepelekan saya pendeta. Saya tidak dianggap. Reputasi saya dihancurkan. Ini dan itu. Seringkali kita harus, ya itu hak kita mungkin untuk dihormati. Ya. Hak kita untuk reputasi kita itu disebut. Ya. Ada orang yang marah kalau dibilang, saya sudah dong. Kalau sebut nama saya harus sebut lengkap dong. Pendeta Stephen Rantung, PhD, MA. Kalau saya ikut juga Master Guide-nya juga disambung juga ya. Master Guide. Tapi apakah reputasi itu yang harus kita pertahankan? Kosongkan diri. Without reputation. Tidak tersinggung kalau nama kita tidak disebutkan dengan lengkap, gelar kita. Tidak tersinggung kalau kita tidak disebutkan apa. Tidak tersinggung kalau kita ditegur di gereja. Ada orang yang, pendeta ini kok khotbahnya ini menyinggung saya ini. Kita harus apa ya? Bisa mengosongkan diri kita. Dan mengambil rupa seorang hamba. Ya. Mengambil rupa seorang hamba. Ya. Identitas kita budak. Bukan orang yang harus diagung-agungkan. Harus dipersilahkan. Duduk yang paling depan. Ya. Duduk yang diutamakan. Kalau nama saya, karena saya yang bangun gereja Vista, mesti hall-nya itu Rantung Hall. Jangan seperti begitu ya. Ya. Tapi dia ya reputasinya dia menghilangkan reputasinya sebagai anak Allah. Ya. Coming in the likeness of. Dan dalam keadaan manusia dikatakan ia telah merendahkan dirinya dengan mati dengan cara yang tidak hormat. Ya. Kita sering mencari kehormatan. Tapi Yesus kehilangan kehormatan. Kehilangan kehormatan. Tapi tetap, itulah sebabnya ya. Kita harus lihat hasilnya dulu. Kita harus lihat fokus kita. Kalau standar kita untuk kehilangan reputasi kita itu haruslah Yesus. Ya. Haruslah Yesus. Tapi kita juga dapat melihat hasilnya apa. Ayat 9 katakan, walaupun dia harus kehilangan reputasi, tidak dihormati, ya, tidak dianggap mati secara hina. Ia sangat apa? Ditinggikan. Allah sangat meninggikan dia. Sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan ini dimintakan juga bukan hanya Yesus yang akan ditinggikan. Roma 8 ayat 16 dikatakan apa? Kita juga akan menderita bersama-sama dengan dia. Tapi jangan lupa kita juga akan dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Dan ini adalah janji Allah bagi saudara dan saya. Kita harus disalib untuk apa? Dimuliakan. Nah, pelajaran terakhir ya, itu secara teologi aja kita sudah dapat. Nah sekarang secara praktis, gimana caranya? Gimana dong pendeta supaya saya dapat bertahan ya? Supaya saya walaupun saya tidak dianggap ya, reputasi saya dihancurkan, hak saya diambil, saya tidak dianggap dan lain sebagainya. Ya, saya ingin seperti Yesus. Walaupun dia adalah anak Allah, dia adalah Allah. Tapi reputasinya dia akan bahkan dihina sampai mati dengan cara. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya saudara dan saya dapat mati untuk melayani, mati kepada diri kita sendiri, ya, secara praktis. Mari kita lihat. Poin yang pertama, ada 3 poin. Poin yang pertama, pikirkanlah apa? Hasilnya. Ya, pikirkanlah hasilnya. Filipi 2 ayat 12. Ini tadi kita sudah baca sampai ayat 9 ya. Filipi 2 ayat 12 ini berbicara tentang secara praktikal bagaimana kita caranya supaya kita dapat seperti Yesus. Yesus standar kita ya. Bagaimana caranya? Yang pertama ya. Poin pertama, pikirkan akibat hasilnya ya.
Proaktif, ya Stephen Covey berbicara, atau orang-orang yang mau sukses, jangan pikirkan penderitaan Anda sekarang. Pikirkanlah, saya sekarang harus apa ya? Saya harus menderita bagaikan atlet olimpiade. Saya harus berlatihan dengan keras. Tapi kalau saya menang di olimpiade, hasilnya itu saya dapat juara, saya dapat medali emas. Pikirkan medali emas. Kalau Anda pikirkan medali emas saat Anda latihan keras, maka itu latihan keras itu jadi ringan. Kenapa? Karena kita memikirkan hasilnya itu nanti gimana. Hasilnya bagaimana? Itu sebabnya Filipi 2:12 katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bahasa Inggrisnya, work out. Nah, ini seperti orang yang sedang berlatihan ya. Work out your own salvation with fear and trembling. Apa artinya? Work out, working out. Ya, working out your salvation artinya to continually. Bahasa aslinya berbicara tentang Anda to continually, secara terus-menerus bekerja. Apa artinya kita bekerja? Untuk mencapai sesuatu. Anda bekerja untuk apa? Ya, Anda berlatih untuk apa? Ada sesuatu yang Anda mau capai kan? Jadi to continually work to bring something to completion or fruition. Jadi bekerja, terus berlatih agar supaya Anda capai garis akhir. Rasul Paulus banyak berbicara tentang apa ya? Garis akhir ya. Garis akhir. Sampai Anda mencapai goal Anda. Jadi kadang-kadang kita harus kehilangan hak kita. Kadang-kadang kita harus dianiaya. Kadang-kadang kita harus dikucilkan oleh anggota keluarga kita karena Tuhan. Ya. Kita menderita saat ini, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, kehilangan harta, dan sebagainya. Tapi pikirkan, the end result in mind. Pikirkan, hasilnya itu nanti gimana. Kita sudah baca ayat 12 ya. Ini di sini katakannya. Ya. Jadi, apa lagi dapat kita ya? Kalau kita lihat, kita sudah baca ayat 12, mari kita baca ayat 13-14. Kesambungan daripada tetapkanlah kerjakan keselamatanmu, terus-menerus sampai Anda capai goal Anda. Ayat 13-14 katakan apa? Lanjutannya, Filipi 3, ya, lanjutan berikutnya. Filipi 3, bukan lagi Filipi 2, tapi Filipi 3, 13-14, Rasul Paulus berbicara tentang apa? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. The end result in life. Jadi kalau kita harus kehilangan reputasi kita, Anda harus mati bahkan untuk Kristus. Anda harus mati dalam pelayanan sekalipun. Pikirkanlah upah. Nah, ada dapat. Rasul Paulus saja dikatakan apa? Ia mengarahkan diriku, apa yang ada di hadapanku. Berlari untuk memperoleh hadiah kerajaan Tuhan. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Poin kedua. Bagaimana supaya kita dapat apa? Melayani dengan jujur, dengan sukacita. Melayani dengan apa? Tulus ya. Dengan kesungguh-sungguhan hati. Kita harus mengetahui bahwa pelayanan kita itu bukan untuk pertunjukan. Bukan supaya orang lihat, bukan untuk supaya pencitraan diri. Ya. Oh, saya kan bekerja membangun rumah Tuhan nih. Kalau nama saya sebagai penyumbang yang pertama itu, tolong dicantumkan ya. Kalau bisa, ya terkenallah saya ini dalam melakukan apa-apa yang saya mau buat. Hati-hati. Kalau kita mau melakukan pelayanan, ministry atau apapun, supaya kita itu dapat dikenal pencitraan diri, hati-hati baca Filipi 2:12 bagian setelah kita tadi sudah baca ya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi jangan orang Filipi, Rasul Paulus berbicara kepada orang Filipi, jangan rajin hanya kalau ada pendeta. Aku pendeta Rasul Paulus ya. Kalau aku ada di situ baru kamu apa? Waduh, baru kamu giat-giat bekerja. Rasul Paulus katakan, nah, pada saat aku tidak ada sekarang pun tolong. Dengan kata lain, pekerjaan kita itu bukan supaya Rasul Paulus puji. Pekerjaan kita jadi jangan kalau, waduh, kenapa ini kok saya sudah buat ini, sudah buat itu, kok saya nggak disebut nama saya waktu saya buat ini ya. Jadi seringkali kita tersinggung. Kenapa? Karena kita tidak merasa tidak dihargai, tidak dihormati. Kenapa? Nama kita tidak disebut pada saat kita mengambil andil dalam pekerjaan pelayanan. Ya. Karena kita apa? Apakah kita melayani supaya orang lihat, orang puji? Rasul Paulus sudah katakan apa ya? Jangan mencari kepentingan sendiri dan jangan mencari pujian yang sia-sia.
Manusia puji Anda, orang puji Anda itu sia-sia. Kalau Tuhan yang puji, itu yang baru terbaik, saudara. Itulah yang terbaik. Ini Rasul Paulus katakan apa? Kalau kamu melakukan sesuatu untuk Tuhan, jangan supaya kamu dipuja-puji. Percuma. Itu pujian yang sia-sia, Rasul Paulus katakan tadi, kita sudah baca. Ya. Jadi lakukanlah pekerjaan itu karena itu adalah sesuatu yang keluar dari dalam diri kita. Karena memang kita mau melayani. Bukan supaya orang mau lihat-lihat. Supaya orang mau lihat-lihat. Dan yang terakhir, untuk melayani dengan konsisten, dengan setia. Baca Filipi 2. Ini sambungan semua ya. Sambungan semua. Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ini poin ketiga. Tadi saya bilang ada 3 poin, tapi sebenarnya ada 4 poin. Tapi ini poin ketiga. Poin ketiga ya. Pada saat kita melayani Tuhan, ada 2 jaminan yang Tuhan buat. Supaya saudara dan saya tetap dapat memiliki kekuatan dalam melayani, bahkan berani mati. Berani seperti Yesus memikul salib. Maka kita harus tahu itu bukan karena kita kuat. Bukan karena saudara dan saya memiliki kekuatan. Oleh karena apa? Baik kemauan kita untuk melayani, kalau kita bilang Tuhan saya tidak tahu apa-apa, tapi biarkan saya memiliki kemauan untuk melayani engkau. Apapun yang kau mau, saya mau buat. Berikanlah kemauan itu. Tadinya saya nggak mau mungkin. Tapi minta, maka Tuhan akan memberikan baik kemauan maupun tindakan-tindakan spesifik untuk melaksanakan pelayanan tersebut. Pelayanan tersebut. Tuhan akan berikan. Yang penting Anda mau atau tidak. Yang penting Anda dan saya, apakah kita mau menyerahkan diri kita? Kalau kita memiliki kemauan, memiliki kerinduan, maka kemauan untuk konsisten, ya, to will and to do, ya, melakukan, keinginan untuk melakukan, maka Tuhan akan berikan. Poin yang keempat, kita sudah baca sampai ayat 13, Filipi 2 ayat 13, Filipi 2 ayat 14, ini berbicara tentang 2 hal yang harus kita hindari dalam pelayanan. Tadi kita sudah bahas ya, jangan bekerja untuk cari apa ya, puji-pujian dan lain sebagainya. Tapi dua hal yang lain yang dapat kita tambahkan, menurut Filipi 2:14 dikatakan apa? Lakukanlah segala sesuatu. Lakukanlah pelayanan-pelayananmu dengan tidak bersungut-sungut dan apa? Mantan lo kok saya terus ya harus buat ini. Ya tentu saja, itu kan hak apa ya? Hak Anda. Pendeta setengah mati. Masa saya terus yang bikin ini di gereja pendeta? Masa cuma saya yang bikin ini? Nggak ada orang lain sih pendeta. Ya pendeta aja lah yang bikin dan lain sebagainya ya. Kita seringkali hal yang harus kita elakkan dalam pelayanan itu adalah persungut-sungutan. Dan apa? Berbantah-bantahan. Kenapa ini tidak buat? Kenapa ini bukan? Ini kerjaannya pendeta, ini kerjaannya ketua, ini kerjaannya ketua jemaat dan lain sebagainya. Pekerjaannya dia kepala diakon atau kepala diakon dan lain sebagainya. Kita berbantah-bantahan dalam hal apa ya? Melayani. Tapi itulah ya. Dikatakan sini, jangan. Yesus kira-kira apa? Dia bilang, oh ini jangan saya dong yang mati. Malaikat Gabriel aja atau siapalah yang mati gantinya saya. Yesus nggak bilang begitu ya. Dia tidak bersungut. Dia tidak berbantah-bantahan. Ya. Itulah sebabnya di akhir, kita sudah baca sampai Filipi 2:14. Akhirnya kalau Anda membaca, ya, fondasi daripada pelayanan yang dapat kita lakukan, ya, hasilnya itu apa? Filipi 2:15 katakan, supaya kamu, kalau kita tidak berbantah-bantah, tidak bersungguh-sungguh terus melayani, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara-saudara sekalian, ya, mungkin sudah berapa kali mungkin kita berbicara tentang pelayanan yang dapat kita lakukan ini. Mari kita lakukan itu dengan satu standar yang kita miliki. Tidak lain tidak bukan standar itu adalah siapa? Yesus Kristus. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fistak untuk acara ibadah malam pada saat ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia.